Halo semuanya, saya Abelia. Video kali ini berisi tentang simulasi penata laksanaan fisioterapi post-ori fraktur shaft femur dextra dan fraktur fibula sinistra. Yang pertama adalah pengumpulan data identitas pasien yang berisi nama, TTL, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, hobi, dan diagnosa medik. Yang kedua, pengumpulan data riwayat pasien yang berisi KU, RPS, RPD, RPK, dan riwayat psikososial. Pada kasus ini, KU pasien adalah belum dapat menekuk lutut kanannya dan berjalan akibat riwayat kecelakaan. Yang ketiga adalah pemeriksaan yang terdiri dari umum dan khusus. Untuk umum diantaranya ada cara datang, kesadaran, kooperatif, mengukur tensi, nadi, RR, status gizi, dan suhu. Selanjutnya pemeriksaan khusus yang dimulai dari inspeksi. Inspeksi terdiri dari statis dan dinamis. Statis dilihat dari anterior, lateral, dan posterior. Untuk dinamis bisa dilihat bahwa pasien dapat duduk dengan stabil tetapi tidak dapat berdiri stabil. Selanjutnya pemeriksaan khusus palpasi di mana ditemukan adanya spasme quadriceps dan hamstring dextra dan adanya edema pada malleolus medial sinistra. Lalu pada pemeriksaan MUF terdapat kesimpulan adanya kelemahan otot pada LE dextra disertai nyeri pada gerakan plantar flexor sinistra serta terdapat keterbatasan ROM pada saat gerakan fleksi knee dextra. Dilanjutkan dengan pemeriksaan antropometri dan skala fungsional lower extremity dan didapatkan kesimpulan fungsional ekstremitas bahu pasien sangat kurang. Yang keempat, pengumpulan data tertulis pemeriksaan penunjang pasien seperti hasil ronsen pada lower extremity. Yang kelima, identifikasi problematika fisioterapi yaitu nyeri pada quadriceps dan hamstring dextra, nyeri pada gerakan plantar flexor sinistra, spasme pada quadriceps dan hamstring dextra, kelemahan otot pada lower extremity dextra, adanya edema pada malleolus medial sinistra, keterbatasan ROM pada gerakan fleksi knee dextra, dan gangguan postur. Keenam, diagnosa fisioterapi. Yang pertama impairment yaitu nyeri, keterbatasan ROM, spasme, kelemahan otot, adanya edema, dan asimetri pada shoulder dan hip. Yang kedua, functional limitation, diantaranya pasien mengalami kesulitan berdiri, belum bisa berdiri stabil, berjalan, naik turun tangga, dan kesulitan beribadah. Yang terakhir, participation restriction, yaitu pasien belum bisa bekerja dan melakukan hobinya yaitu traveling. Ketujuh, program pelaksanaan fisioterapi. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek untuk mengurangi nyeri, menghilangkan spasme, edema berkurang, meningkatkan ROM, meningkatkan kekuatan otot, koreksi postur, dan dapat berjalan dengan crutches. Tujuan jangka panjang, pasien dapat berjalan mandiri dan kembali melakukan AKS tanpa hambatan. Untuk metode pemberian fisioterapi, pasien mendapatkan modalitas ultrasound untuk mengurangi nyeri, relaksasi otot, dan memperlancar sirkulasi darah. Dilanjutkan dengan terapi latihan untuk mengurangi spasme, memelihara ROM, meningkatkan ROM, mengurangi nyeri pasca imobilisasi, meningkatkan kekuatan otot, dan memperbaiki pola jalan dan postur tubuh. Uraian tindakan fisioterapi yang pertama adalah US pada hamstring dextra. Prosedur, persiapan alat, dan persiapan pasien seperti posisikan pasien telungkup, pastikan pasien merasa nyaman dan rileks, bebaskan area terapi dari pakaian, lalu berikan inform consent pada pasien, gunakan gel pada area yang ingin diterapi, nyalakan alat, atur waktu dan intensitas, mulai terapi. Jika sudah selesai, bersihkan area terapi dari gel, cek apakah ada kemerahan pada area terapi atau tidak, rapikan alat kembali. Yang kedua, stretching pada lower extremity, yaitu pada quadriceps, hamstring, dan gastrocnemius. Bisa dilakukan secara aktif dan pasif. Lakukan stretching 8 kali 5 repetisi. Untuk prosedur stretching, fisioterapis melakukan handling dan fiksasi lalu hold. Untuk prosedur stretching aktif, fisioterapis menginstruksikan pasien untuk melakukannya sendiri atau bisa juga dengan alat bantu seperti handuk. Saat melakukan stretching, posisi dapat bervariasi. Di video ini, saat pasien melakukan stretching quadriceps, posisi pasien telungkup. Saat stretching hamstring, posisi pasien terlentang. Dan saat stretching gastrocnemius, posisi pasien terlentang atau duduk tegak. Pastikan pasien merasakan uluran pada otot dan tidak merasakan nyeri. Dan pastikan juga pasien tidak menahan nafas.
Yang ketiga, QSE, posisi pasien terlentang. Prosedur, taruh gulungan handuk setinggi rongga antara lutut pasien dan bed. Instruksikan pasien untuk menekan handuk dengan lututnya tanpa mengangkat kaki. Lakukan 8 kali 5 repetisi. Yang keempat, room exercise dengan active resisted pada lower extremity. Prosedur, fisioterapis menginstruksikan pasien untuk menggerakkan pada regio hip, knee, ankle secara aktif. Pada akhir gerakan, fisioterapis membantu menambah ROM dengan memberikan force. Yang kelima, gait training dengan crutches. Sebelum melakukan gait training, fisioterapis memberikan edukasi tentang crutches seperti jarak antara crutches dengan aksila. Persiapkan kedua lengan dengan melakukan strengthening agar menguatkan otot kedua lengan. Untuk prosedur, fisioterapis memberikan contoh gait dengan crutches dan diikuti oleh pasien. Yang keenam, koreksi postur. Prosedur, fisioterapis menginstruksikan dan edukasi pasien untuk lebih aware dengan postur tubuhnya dan meminta pasien untuk sering bercermin sambil koreksi postur tubuh. Dan yang terakhir adalah home program, yaitu pasien diminta untuk melakukan stretching di rumah setiap hari, latihan mengangkat beban pada lengan bilateral untuk persiapan menggunakan crutches, latihan gait training dengan crutches, dan koreksi postur. Sekian dan terima kasih.